Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Fa ya ayuhan nas hadiruna rahimakumullah, ittaqullah 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 haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Al-ayat sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hadirin jamaah salat Idul Fitri Masjid Baitur Rahmah yang senantiasa sampai dengan saat ini masih mendapatkan curahan rahmah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama wujud tambah syukur kepada Allah. Mumpung diri kita ini masih ditancapkan keimanan pada diri kita ini, untuk selalu memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai dengan pagi hari ini kita diizinkan Allah masih bisa melaksanakan sholat Idul Fitri di tahun 1446 Hijriah dalam kondisi insya Allah jasmani kita, rohani kita sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Fi taatillah wa tibai Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Maka kita bersama-sama mengucapkan tanda syukur yang menjadi afdalut doa, kalimat yang paling utama untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi akhir zaman, Rasul akhir zaman yang menegakkan kalimat-kalimat Allah, kalimat-kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, merubah dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita alami saat ini, dan kelak sampai yaumul kiamah kita senantiasa yang masih cinta kepada beliau, menambahi rasa mahabbah kepada beliau, insyaallah kelak mendapatkan syafaatil uzma, syafaatnya Allah melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Tidak terasa sudah 30 hari kita melaksanakan yang namanya perintah Allah, hukumnya wajib, yaitu puasa Ramadan. Kita tidak tahu, bahkan kita juga belum mikir apakah kita sampai dengan hari ini. Maka kita hari ini diizinkan Allah, tapi belum tentu nanti duhur kita masih hidup, belum tentu nanti asar kita masih hidup, dan seterusnya. Maka kita manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya, kita menambahi iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha melaksanakan apa yang diperintah Allah, memohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha meninggalkan, menjauhi walaupun godaan pasti menghampiri kita, memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Id rahimakumullah. Saya hanya mengingatkan
Ini pasti materi tema setiap khutbah Idul Fitri setiap tahun disampaikan oleh para khatib. Kita selama 30 hari kemarin, mulai dari awal 1 Ramadan, kita pasti diajari, kita pasti mendapatkan ilmu daripada guru-guru kita, yaitu tujuan takwa. Tujuan takwa adalah tujuan puasa kita. Kalau kita ingat dalil yang menjadi isian yang pasti disampaikan oleh para pengisi kultum traweh, pengisi kultum subuh, pengisi materi-materi selama bulan Ramadan, pasti yaitu surah Al-Baqarah ayat 183 kita sudah hafal. Karena itu menjadi tujuan kita berpuasa, yaitu la'allakum tattaqun. Maka di hari yang suci ini, Idul Fitri, kita sudah tahu, bisa diartikan kembali suci insya Allah. Bukan hanya sebatas diri kita, semua serba baru, mulai dari atas kepala kita sampai dengan bawah, semua serba baru. Bahkan perabot rumah kita semua ada yang baru. Tetapi jangan sampai lupa, diri kita ini juga harus baru. Jasmani kita, rohani kita juga harus ada yang baru. Yang terutama adalah hati kita. Karena selama 1 bulan kemarin kita sudah menjadi santri, kita sudah menjadi pelajar, kita sudah menjadi seorang siswa kalau dalam dunia pendidikan, yaitu selama 30 hari berada di madrasah takwa. Karena tujuan kita yaitu la'allakum tattaqun. Maka kita bersama-sama pada hari ini dan seterusnya, yaitu bisa dilihat ciri-ciri suksesnya Ramadan di momen lebaran ini. Nanti bisa kita lihat diri kita masing-masing maupun lihat di sekitar kita. Saya hanya mengingatkan, dan ini biasanya dalil pasti disampaikan oleh daripada guru-guru kita, yaitu surah Ali Imran ayat 133 dan 134. Kalau panjenengan nanti mengadakan di kampung-kampung ada namanya halal bihalal, pasti dalil ini dibacakan oleh seorang qori dan disampaikan oleh seorang pengisi mauidhah hasanah, guru-guru kita, yaitu tujuan kita berpuasa la'allakum tattaqun. Dan ciri sukses kita Ramadan yang pertama adalah alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Ini ciri sukses pertama kita. Kalau pengen Ramadan sukses, ciri yang pertama yaitu alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Insyaallah selama 1 bulan kemarin kita sudah latihan, tinggal kita biasakan setelah bulan Ramadan. Bagi kita yang pernah ngaji di pesantren, kalimat yungfikuna kita ingat kembali. Kalimat yungfikuna itu menggunakan fi'il mudhari'. Apa itu fi'il mudhari'? Ibu bapak, adik-adik jamaah salat Id rahimakumullah, kegiatan yang terus menerus sampai dengan jasad dan roh kita berpisah. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, kepedulian sosial. Karena setiap wilayah, setiap kampung pasti ada orang-orang yang membutuhkan. Pasti ada orang-orang golongan fakir miskin. Tadi disampaikan oleh Pak Arif bahwa zakat panjenengan semua sudah disampaikan kepada saudara kita, masuk 4 golongan asnaf. Maka insya Allah mohon kepada Allah amaliyah selama bulan Ramadan kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita pantas mendapatkan ghufirlahu ma taqaddama min dambih, amin Allahumma amin. Maka ciri sukses yang pertama yaitu alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Monggo dirutinkan kembali, dibiasakan kembali setelah Ramadan ini sampai dengan kita ketemu di bulan Ramadan yang akan datang. Amin Allahumma amin. Maka kepedulian sosial panjenengan dalam kondisi apapun, susah, seneng, berlebihan ataupun kekurangan, insya Allah minimal sedekah yang paling bisa kita kerjakan yaitu senyum.
Karena senyum itu salah satu syarat kita kelak masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua ciri sukses Ramadan, hadirin jamaah rahimakumullah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar wa ilahil hamd, yaitu wal kadhiminal ghaidh. Kita kenal yang namanya wal kadhiminal ghaidh hanya sebatas kalimat menahan amarah, menahan emosi. Ya, kita semua sampai dengan pisahnya jasad dan roh akan selalu melatih jangan mudah emosi. Jangankan lewat omongan, jangankan lewat kata-kata, lewat menteleng meripat kita, itu sudah menjadi salah paham. Lewat merengutnya wajah kita sudah menjadi salah paham. Apalagi diamnya kita alias bahasane ngenengke. Maka wal kadhiminal ghaidh ini merupakan ciri sukses Ramadan kita di momen lebaran ini. Maka kalau kita pernah ngaji di pesantren, kadhimina itu hampir sama dengan kalimat kadhimah. Wal kadhimina itu menahan emosi. Tapi kalau kadhimah itu namanya termos, sama-sama menahan. Kalau kadhimina itu menahan emosi, kadhimah itu termos, menahan air panas. Air panas itu akan digunakan, akan dituangkan air itu kalau diperlukan. Maka ibu bapak, adik-adik, jamaah sholat id rahimakumullah, kita jangan mudah emosi. Baik dengan keluarga kita, saudara-saudara kita, maupun dengan lingkungan kita masing-masing. Insya Allah, kalau saya pernah mendapatkan ilmu dari bapak saya sampai dengan saat ini belum pernah merasakan tangan dari bapak saya, alias diajar, belum pernah. Karena begitu saya kemarin pada saat menikah saat itu, bapak ngajari saya, ojo pisan-pisan tanganmu ngampleng nyentuh kulite bojomu lan anak-anakmu. Karena itu nanti yang akan menjadi hal-hal kita akan masuk dalam lubang-lubang yang naudzubillah min dzalik, yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bagi kita yang pernah diajari guru-guru kita, kalau kita emosi kepengin ngajar istri kita atau kepingin ngajar anak-anak kita, maka ingat, ditahan, karena insya Allah kelak kalau kita masuk di liang kubur, kita dihindarkan dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Maka sekali lagi, ciri sukses yang kedua ini, wal kadhiminal ghaidh, kita berusaha sampai dengan mati menahan emosi kita. Yang terakhir, ibu bapak, adik-adik, jamaah salat id rahimakumullah, wal afina anin nas. Ini nanti biasanya pasti panjenengan di setiap wilayah masing-masing ada namanya kegiatan halal bihalal, memaafkan kesalahan saudara kita, dan kita dengan ikhlas. Memang tahun ini seperti tahun-tahun yang kemarin, kita berusaha yang terbaik. Di sini ada yang sudah niati, aku bodoh pengen nganggo klambi anyar. Bagus, semata-mata karena mengikuti sunnahnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi jangan sampai kita momen lebaran ini sebagai ajang pamer, ajang gengsi, jangan. Tetapi diniati memohon ridha Allah dan sunnahnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa, ibu bapak, adik-adik, saya hanya mengingatkan, di momen lebaran ini kita sama-sama pamer, tetapi pamer kesalahan, pamer dosa. Karena kita masing-masing pasti sama, apa itu? Menjadi pendosa. Kita itu sama semua, pendosa semua. Maka kita setelah sholat dianjurkan mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim. Maka insya Allah ibu bapak, dalam kondisi apapun, di dalam keluarga kecil kita, keluarga besar kita, pasti yang namanya salah paham akan mudah muncul selama itu ada perbedaan pendapat. Tetapi jangan sampai, istilah Jawa, ojo sampai kepaten obor.
selama hidup jangan sampai kita berniat memutuskan tali silaturahim. Jangan sampai mempunyai niat memutuskan tali silaturahim. Karena apa? Kalau kita niat memutuskan tali silaturahim, Masya Allah, kita sudah tahu azabnya Allah sangat pedih. Kita berusaha nyambung. Kalau kita misalkan dihina, dikucilkan, dijelek-jelekkan, dimusuhi, dijauhi, doakan. Karena insya Allah doa kita itu pasti didengar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai keluar dari mulut kita. Yaitu orang Jawa biasanya ini hati-hati. Nek dadi godhong aku mau nyuwek, nek dadi banyu aku mau nyawuk. Itu kalimat yang tidak boleh kita keluarkan dari mulut kita. Na'udzubillah min dzalik. Maka selama kita masih hidup ini, insya Allah ciri sukses yang ketiga yaitu wal afina anin nas. Insya Allah selama hidup kita apapun yang terjadi selalu senyum dan kita punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Maka hadirin jamaah salat Id rahimakumullah, cukup ini saya hanya mengingatkan, insya Allah sekali lagi amal kita selama bulan Ramadan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang sampai dengan saat ini belum terbuka hatinya untuk saling bermaaf-maafan. Semoga setelah ini Allah memberikan hidayah petunjuk sehingga bisa saling memaafkan satu sama lain. Dan kita doakan saudara kita yang sampai dengan saat ini masih dalam kondisi sakit, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi jalan petunjuk untuk dirinya dan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita doakan hadirin negara kita, lingkungan kita menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, bangsa yang toto tentrem. Wilayah kita Kerto Raharjo Gemaripah Loh Jinawi. Amin Allahumma amin. Wa qurbi birraham anta khairur rahimin. Allahumma salli wa sallim wa yu'alim wa nabarik bijalalika wa kamali ala sayyidil ibadi wa ashrafil ibadi sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة على رسول الله أجمعين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillah 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 alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira dinahu la karahal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man malah amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu anna ta'ala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidil mursalin ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum qadil hajat. Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih tadabir salam. Allahumma as'aluka ridwaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tub fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid
fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrallahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.